Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kita muliakan semuanya, para jamaah perindu pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masuk di bulan mulia, yaitu bulan suci Ramadan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan perintah khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah di dalam Al-Quran menyebutkan, menyeru kepada semua orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan, kutiba alaikumus siyam, atas kalian puasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta dengan orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyayangi hamba-hambanya, sehingga dengan cintanya Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, yang beriman kepada hari akhir, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil dengan label orang yang beriman. Dan ketahuilah bahwasanya jika seseorang itu tidak ada iman dalam hatinya, maka tidak akan terpanggil dengan panggilan dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang beriman yang akan dipanggil dan yang akan memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi Allah mewajibkan kepada orang yang beriman bahwasanya engkau ini wajib berpuasa, wahai orang beriman. Dan ketahuilah, puasa itu juga telah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Dan tujuan dari diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman adalah agar orang beriman ini hasilnya adalah menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Jadi takwa yang menjadi tujuan orang berpuasa adalah takwa, adalah puasa orang yang memenuhi syarat-syarat puasa secara zahir dan batinnya. Jadi orang yang akan mendapatkan makna hakikat dari buah puasa adalah orang yang di dalam puasanya adalah melaksanakan puasa secara zahir dan batin, maka akan mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takwa itu bukan hanya orang yang lapar dan haus. Orang yang takwa adalah bukan puasanya orang yang meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, tapi orang yang bertakwa ketika puasa adalah orang yang ketika puasanya mampu untuk meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya larangan yang membatalkan zahir puasa, tapi juga larangan yang bisa membatalkan pahala puasa. Karena kalau kita hanya menjalankan puasa secara zahir, maka yang kita dapatkan adalah hanya lapar dan haus saja, adalah lapar dan dahaga saja. Dan itu memang kalau dilihat dari segi apakah puasanya sah atau tidak, memang sah puasanya. Puasa itu sah ketika dia mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari tidak melakukan apapun yang membatalkan puasanya, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal yang membatalkan puasa yang lain, dan itu dianggap sah puasanya. Akan tetapi tidaklah seorang hamba jika ingin mendapatkan takwaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala cukup dengan hal ini, tapi harus ada hal yang lain, yaitu dia harus mencapai makna puasa secara hakikatnya, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan pahala puasanya. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kam min shaimin laisa lahu min siyam ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang
berpuasa tidaklah mendapatkan puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dalam riwayat lain, rubba shaimin, ini menunjukkan bahwasanya ada orang puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Ada orang puasa tapi ternyata puasanya hanyalah mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan pahala puasa. Alangkah ruginya jika kita menjadi orang yang di dalam puasa kita tidak mendapatkan pahala puasa. Sudah lapar, sudah dahaga, tapi ternyata pahala puasa atau yang dimaksud dengan adalah bagaimana kita mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dapat. Kenapa? Karena siapa saja orang yang tidak mendapatkan pahala puasa, siapa saja orang yang tidak akan mendapatkan predikat mendapat takwa dari Allah Subhanahu wa taala dalam puasanya, yaitu orang-orang yang tidak meninggalkan ucapan yang jorok, orang-orang yang tidak meninggalkan kebohongan ketika puasanya, orang-orang yang tidak menjaga pandangannya dalam puasanya, maka itu puasanya tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan ucapan yang jelek, maka tidak ada hajat bagi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meninggalkan lapar, meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya apa? Orang yang puasa tapi tidak meninggalkan ucapan bohong, orang puasa yang tidak meninggalkan ucapan yang bernada jorok dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dengan orang yang seperti itu walaupun dia adalah orang yang meninggalkan makan dan minum ketika puasanya. Makanya dari sinilah mari kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita lakukan ketika puasa adalah bukan hanya puasa secara zahir, yaitu meninggalkan segala yang membatalkan puasa, akan tetapi batin kita harus ingin bahwasanya jangan sampai kita tidak mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa yang akan dijanjikan oleh Allah bagi orang yang berpuasa adalah takwa jika seorang yang berpuasa itu menjaga pandangannya dari sesuatu yang haram, menjaga telinganya dari mendengar yang haram, menjaga lisannya dari mengucapkan yang haram, dan juga tentunya bagaimana dia hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sama manusia. Karena jika orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takwanya itu adalah bagaimana hubungan baik dengan Allah, yaitu taat perintah Allah, taat perintah. Ketika disuruh puasa, maka dia akan puasa. Ketika diperintahkan sholat, maka dia sholat. Maka sangat dusta jika orang ingin mendapatkan takwa atau dia mengaku mencintai Allah atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam ibadahnya dia tidak meninggalkan hal-hal yang membuat Allah murka, karena khawatir apa yang kita lakukan selama ini dari sholat dan puasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang kita tidak meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa dan puasa itu harus kita menjadikan diri kita menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dan juga menahan diri dari segala yang membuat Allah murka, menahan diri dari hal-hal yang bisa menyebabkan Allah itu tidak ridho kepada kita, sehingga jangan sampai kita tidak menjaga hubungan kita dengan manusia dan juga tidak menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu akan didapatkan seorang hamba yang puasa ketika dalam puasanya dia menahan diri dari hal-hal yang bisa menjadikan Allah murka kepadanya, baik itu secara zahir maupun batin. Kebencian kepada orang dihilangkan, menggunjing dihilangkan, suudzon kepada orang dihilangkan, kemudian berdusta dihilangkan, dijaga semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun segala dosa hamba-hambanya. Jika memang saat ini sebelumnya, hari-hari yang sebelumnya kita puasa, kok ternyata masih ada dusta di mulut kita, masih ada keharaman di mata kita, masih ada telinga kita mendengar sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar gosip, kunjing dan sebagainya, maka yuk saat ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan agar amal ibadah puasa kita utuh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, yang merasa telah
telah banyak puasa, telah banyak ibadah, akan tetapi di dalam puasa kita, di dalam ibadah kita selama bulan Ramadan itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan di bulan Ramadan, sehingga itu bisa menyebabkan Allah murka kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini itu menjadi nasihat bagi yang menyampaikan Al-Fakir, kemudian juga bisa menjadikan semuanya yang mendengar mendapatkan kemanfaatan, dan mudah-mudahan kita semuanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala hajatnya, dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya, wabah dan sebagainya, dan mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pelebur dosa-dosa kita selama ini, dan mudah-mudahan nanti ketika kita keluar Ramadan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya yang tidak membawa dosa. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, bacaan Quran kita, dan mudah-mudahan jalinan silaturahim kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian dari kami. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.